Oke. Oke, halo teman-teman. Bentar ya, kita sedang menunggu. Udah bareng kita nih, Mbak Melda. Hei, Halo. akhirnya tatap muka. Apa kabar, Mbak? Sehat? Baik, Mas. Aduh, mantap sekali. Akhirnya Hari bisa santai di rumah kita ternyata matanya sembuh. Apa? bertatap muka kalau kata Mbak Melda tadi. Iya, selama ini dengar suaranya doang. Ya Betul, ampun, Mbak. senang. Mbak Oke, Melda gimana ini sekarang? di rumah Oke, lagi di rumah. Sehat ya tapi Mbak sekarang. sehat, puji Tuhan sehat, sehat. Alhamdulillah. Ya, menyantaikan diri sedikit lah weekend. Makanya nih matanya masih sombong. Betul, betul. Yang penting tetap sehat selalu ya. Ya, dan apalagi kan kita sekarang tahu nih lagi naik-naiknya, jadi tetap jaga kesehatan. Hmm. Dengarnya kalau Mbak Melda sehat. Iya nih Oke, tahu makasih lagi ya, nggak apa-apa deh. Pokoknya tetap jaga-jaga semua ya, sehat-sehat semuanya. Halo betul. Kak Jojo, baik Kak Jojo. Ada yang untuk Oke, Kamel dapat. udah mulai lama. Eh, makasih Kak Melda udah mau ngobrol bareng kita di Sir Morpheus. Ini senang banget karena rencana ini mau dijadiin series Mbak untuk ngobrol Mm-mm, bareng kreator di Indonesia. Dan mantap. untuk yang dari Sir Morpheus yang belum kenal Kamelda itu seling banget di setiap Rabu ya Kak, kita selalu ngobrol Ah, bareng ah. perkembangan NFT di Indonesia, khususnya banyak banget kreator yang selalu ikutan gitu. Jadi kita mau ngobrol banyak nih sama Kamelda. Sejujurnya banyak banget nih Mbak yang nanya ke aku tentang gimana sih Mas sebenarnya jadi NFT kreator gitu kan. Aku yang jawab Hmm. karena aku sendiri bukan NFT kreator kan, tapi yang juga buat platform untuk NFT sekarang dan juga lebih banyak acting sebagai kolektor. Jadi untuk jawab itu rasanya kapasitasnya belum tepat untuk jawab pertanyaan teman-teman yang nanya gimana sih caranya untuk jadi NFT kreator gitu. Tapi sebelum masuk ke situ Mbak, sebagai NFT kreator sendiri, kita mau kenalan dulu sama Kamelda. Mungkin buat cerita dan kenalan dulu Kak, siapa, mulai gambar gimana, boleh silakan Kamelda. Oke, aku Melda VNH ya, biasa didengarnya ya. Cuman kebetulan Instagram di sini aku pakai nama Buki Illustration. Kenapa? Itu baru aku bentuk Instagram ini memang pada saat aku fokus ke ilustrasi gitu. Nah, Oke, itu sebelumnya memang aku sudah terjun di dunia seni, kuliahnya udah di DKV ya, tapi statusnya kan ibaratnya graphic designer atau visual kreatif gitu-gitu ya. Nah, fokus ke ilustrasi itu benar-benar kira-kira 2020 awal pas kita lagi nggak boleh kemana-mana itu loh. Ya, itu kan oke, suntuk gitu ya. Suntuk, terus mumet, banyak pikiran buruk datang. Wah, ini kayaknya harus cari media nih apa nih ya yang bisa nenangin diri gitu kan. Dan aku asik. rasa setiap orang juga gitu, pasti akan menemukan sesuatu nih pada saat kemarin kita digundah gulanakan pandemi awal kan. Terus somehow aku tiba-tiba gini, aku pingin coba menggambar gitu, berilustrasi gitu. Karena aku nggak pernah fokus sebelumnya. Menggambar ya as per request by client lah, atau apalah kepentingan apalah gitu ya. Nggak pernah yang keluar dari diriku sendiri gitu loh menggambar. Dan ya udah awalnya nggak punya tools lah ya gitu. Aduh apa nih yang enak bisa dibawa-bawa ya HP gitu kan. Jadi aku cari aplikasi yang di HP, ketemulah wah enak banget nih gitu, seru gitu. Terus mulailah aku bikin Instagram buat gambar gitu. Bener-bener cetung-cetung gitu. Hampir setiap hari karena aku nemuin kalau kita menggambar itu rasanya ya kalau emang kita takut bisa ketuang gitu ya, terus overthinking kita, over parno kita tuh bisa hilang pada saat kita melakukan art activity gitu. Jadinya ya udah, akhirnya seneng dan hampir tiap hari terbentuklah Instagram yang khusus ilustrasiku itu. Dan setahun berjalan, 1,5 tahun berjalan, ketemu dunia NFT. Jadi kayak wow, buat kesempatan yang sangat baik nih buat para Aja, artis gitu ya. sebelum kita ngomongin Gila. NFT, aku mau tanya lagi. Mm, Sebenarnya mm, mulai gambarnya itu dari pandemi atau mulai mm. belajar
itu dari sebelumnya gitu, emang udah bisa gambar, dari emang udah biasa ngerjain klien gitu, tapi baru fokusnya ke ini Mm-mm. kapan atau gimana tuh Mbak, boleh cerita? Benar, jadi sebelumnya itu aku benar-benar palu gada ya, apa yang lo mau gua ada gitu ya. Bikin logo oke, bikin logo, bikin ya zaman dulu belum ada UI UX dari sekitar eh, company profile lah gitu ya, annual report, pokoknya yang kayak begitu-begitu semua udah dipegang gitu. Nah, beberapa kali poster, mungkin klien bilangnya gini, posternya pinginnya agak organik gitu, yang agak ilustrasi, jadi kelihatan sentuhan tangannya. Oke, jadi aku melakukan ilustrasi itu sesuai request klien. Oke, kamu mau stylenya kayak apa? Yang benar-benar kayak gitu loh. Oh, ini Oke. referensinya kayak gini, bagus nih. Dan aku menggambar yang semaunya klien itu gitu. Jadi emang bukan dari benar-benar keluar dari diriku sendiri gitu. Sebelumnya sudah begitu. Nah, tapi pas mulai pandemi ini aku rasa aku harus mengeluarkan yang emang benar-benar dari diriku sendiri nih, melupakan tuntutan orang, melupakan apa yang bikin pusing gitu ya ibaratnya. Dan ketemulah itu gitu. I see, menarik gitu. Jadi karena jadi mulai menggambar lagi, dan karena ngisi waktu luang jadi gambarnya bebas, bisa ngeluarin isi hati, pengen Hmm, gambarnya style-style baru dicoba semuanya gitu ya kali ya Mbak, kira-kira. bener, bener banget, jadi punya kesempatan ya. Kita jadi, gitu loh, kayak teriak gitu loh. Tapi Mm-mm. menarik nih kan Mbak, soalnya gambar gitu ya, awalnya buat buku illustrations, bahkan far before mungkin ya NFT gitu kan. NFT kan terkenalnya di Maret 2021 startnya, sampai kemudian makin gede gitu kan. Tahu NFT dari mana sih Mbak? Oke, jadi waktu itu temenku ada juga tuh ya di NFT community, namanya Rensi Ardinta, keren banget. Aku pun nggak nyangka ternyata dia ilustrator yang keren banget, karena sudah nggak terlalu sering kontak pada saat itu. Terus ya Oke. biasa ketemu di Instagram, follow-followan, terus dan dia DM, Mel, kayaknya karya lo nih cocok deh di NFT, itu bahasanya. Kayaknya karya lo cocok deh buat di NFT. Gitu. Rensi Ardinta sama satu lagi Rimbawan Gerilya kalau ada yang tahu ya. Dua-duanya ngomong gitu, sepertinya karya lo ini cocok di NFT. Apa itu NFT gitu kan. Itu cukup memakan waktu, sejak ditanya gitu, mungkin aku juga belum ada waktu buat cari tahu, dan oh iya iya nanti aku cari tahu gitu. Mereka kasih link YouTube buat starter, buat beginner. Oh iya 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 nanti aku tonton gitu ya. Ada lah sebulan, 1,5 bulan sampai oke 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 penasaran ini apa sih gitu, dan aku tonton YouTube-nya, aku tontonlah link-link yang mereka kasih sampai akhirnya gini, nggak aku nggak bisa belajar cara gini, dan ayo help me, tuntun aku benar-benar step by step, aku harus apa. Jadi benar-benar dari nolnya nanyanya ke dia gitu loh. Dan akhirnya benar-benar step, sekarang bikin ini step, benar-benar step-step, baby step itu gitu. Nah dari situ ya udah masuk, nyemplung, dan apa ya, dunia baru ya, benar-benar dunia baru. Bukan, aku tidak ngomongin web 3, web 2, or apa-apa web, tapi dunia baru dalam hal berkomunitinya pun apa segala macam, itu bikin aku sangat happy sih, happy banget ya. Nah, where did you start? Kalau kita ngomong NFT kan ada Nang yang pertama kali ngetop gitu kan, Ah, untuk ah. orang-orang kan biasanya di situ, atau di OpenSea. Where did you start? Pertanyaannya itu Mbak. Oke, jadi waktu itu kebetulan salah satu link YouTube yang aku kasih itu seorang dari mana ya, dia bilang kamu bagus start di itu Hikatnang atau Kalamin gitu. Tapi somehow dia agak subjektif ya. Jadi pada saat itu dia bilang gini, tapi ya Hikatnang ya tampilannya so 90s gitu webnya. Dia bilang gitu. Terus tapi oke lah untuk ya dengan iming-iming untuk yang tidak punya duit, negara-negara yang orang-orang yang tinggal di, ya gitulah dia ngomongnya gitu. Oh ya oke oke gitu kan ya, mungkin inilah gitu. Oh ya kalau kamu mau coba dikalamin boleh, tapi ya mungkin itu agak sedikit dikurate, dia bilangnya gitu. Jadi aku coba di dua-duanya waktu itu gitu kan. Di Hiketang dan di Kalamin, why not gitu. Memang kan awalnya dimintain ya, kira-kira kamu mau minting karya apa gitu kan. Ya pede-pede aja, ya inilah gitu yang ada gitu. Ini yang aku mau minting gitu. Lolos gitu. Lolos baru mulai di dua.
nah lo gimana ya gitu kan, salah nih gitu. Mestinya satu-satu gitu. Oke, ya udah di sini aku minting sambil lihat respon, di sana aku minting gitu. Tapi pada akhirnya memang aku jujur yang lebih cocok di Hiket Nang gitu kalau aku pribadi gitu, lebih nggak tahu ya, mungkin ya kan itu cocok-cocokan ya gitu. Akhirnya Kalamintnya untung ada OBJKT yang dimana bisa kelihatan di situ ya mintingan Kalamint aku, jadi ya udah gitu, aku sih nggak minting lagi di Kalamint. Oke. Dari situ Ngomong mulainya. jadi kreator tadi kan, mulainya dari Tezos ya, Tezos Chain, Kalamin dan Tezosin. Kikat Nang gitu kan ya. Pertama kali itu ketika dibeli gimana rasanya Mbak? Mungkin Oke. bring me back to that time gitu. Karena kan apa yang dilakukan untuk Oke. kemudian sampai bisa dibeli dan kemudian Ah, rasanya ah. dibeli pertama kali gitu kan. Karena kan it's totally new world, beda lah kalau sama di kontak sama Ya. klien dan sama jualan di internet Ah, yang kita nggak kenal nih siapa yang belinya. yes. Gimana boleh cerita? Oke, kalau itu eh, aku gini, berharap aku sedikit punya kepedean pada saat itu ya, karena ya itu karena temanku bilang cocok gitu. Oke. Dan responku di Instagram pada saat itu bagus gitu ya. Oh, I love your style, bla bla bla. Dan aku pede nih, oke. Cuman pedenya berapa lama gitu. Aku yakin ini pasti ada yang beli gitu ya, paling enggak gitu. Tapi berapa lama gitu kan. Oke, plek gitu kan kasih. Waktu itu kalau nggak salah kebanyakan tuh ya edisinya. Aku sotoy banget. Karena nggak ngerti gitu ya. Aku kasih 20 terus harganya satunya 5 apa? Ya namanya gitu. Oke, nggak laku. 5 Tezos waktu Udah itu ya Mbak? gitu, hah? 5 Tezos harga pertamanya. 5 Tezos, 20 edisi, sombong banget kan? 70.000, 350.000 lah kali ya Mbak. Iya, oke. Oh, gitu. Terus abis itu langsung minting beberapa karya tuh dan dicolek. Lu gila katanya, itu gede banget. Oh iya, kegedean ya. Gini, ibaratnya kan permulaan. Cobalah maksimal lo coba di satu deh gitu ya. Maksimal lo coba di satu gitu. Oh gitu ya, ya. Iya nanti atau enggak lo keep dulu deh satu atau dua edisi. Kalau emang nanti yang ini habis, lo coba baru keluarin si 5 itu gitu kan ya. Pokoknya gitulah dikasih. Oh ya udah ubah lagi gitu kan, ubah. Nah waktu itu kebeli tuh, teng. Oh iya bener gitu kan. Satu ada yang beli gitu. Udah. Abis itu seret lagi. Dan ada yang nyolek lagi. Halo gitu kan. Ini belum belum temen nih waktu itu nih. Salam kenal, aku suka karyamu gitu. Kalau ada yang tahu Igor, itulah dia. Halo gitu kan. Iya, ada yang mau Di hari ngintip. Rabu. Iya, itulah pertama kali tuh ketemu. Ini, tapi aku punya masukan nih. Aku dulu juga ngejalanin bla 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 gitu kan. Kalau boleh masukan nih Mbak Melda gitu. Mendingan edisinya dikecilin dulu deh gitu, karena kan begini begini begini. Itu aku telan mentah aja karena aku ngerasa aku anak baru gitu kan, dan mereka lebih berpengalaman. Oke gitu. Mentor-mentorku aku dengerin gitu kan, dan aku kurangin. Waktu itu kalau nggak salah udah ada sekitar 10 gambar udah ada tuh. Itu dengan sangat berat hati, burn 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 burn. Oke. Tahu nggak, pas aku tidur bangun paginya itu semua habis. Itu rasanya Wow. wah gitu, karena akumulatif 10 gambar kan, itu rasanya kayak jedar gitu. Makasih Mas Igor, ini benar-benar bla 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 gitu dah, benar-benar oh ini benar-benar yang ya kita harus dengerin orang. Iya, kita belajar dari teman kita yang sudah berpengalaman juga perlu gitu ya. Ya sangat menyenangkan sekali emang, dan yang beli itu nggak ada yang pakai nanya-nanya ini gambar apa, maksudnya nggak ada yang pakai komen aku mau beli kayak orang kan di Yap. kalau dagang kan ini barangnya bagus nggak, tahan lama nggak ada yang nanya kan kalau di NFT itu ya gitu. Betul. Gitu langsung happy banget Jadi yang itulah. sebenarnya adalah ini, kalau aku boleh tarikan dari jawaban yang tadi adalah gimana Mm, sebetulnya finding the balance lah ya, gimana mm, sebetulnya dan art baru untuk masuk, kemudian cari untuk jumlah edisi berapa, kemudian yes. harganya berapa gitu kan, karena Mm. untuk teman-teman yang mungkin berniat jadi NFT kreator, jumlah edisi itu berpengaruh Ah,
kayak gitu Iya. kan ya. Kita ngomong tentang eksklusivitas, berapa banyak yang bisa punya gambar ini, gitu kali ya Mbak. Jadi Benar, benar banget. sangat berpengaruh tuh untuk di hal-hal tersebut gitu. Nah, aku penasaran ini. Jadi kan Mbak Melda tadi ngomongin soal building a community gitu kan, cari orang yang mau untuk beli karyanya gitu kan. Artinya kan mesti tahu dulu nih Mbak Melda gitu sebelum bisa beli gitu kan. Mbak Melda sendiri usaha untuk ngepromosiin karyanya atau healing ya kalau bahasa kita di NFT itu dulu gimana caranya dan responnya seperti apa Mbak? Seberapa banyak healing dan build komunitas yang mau untuk beli karyanya Melda? Gimana ceritanya kalau gitu Mbak? Ya aku mulai dengan pertama kan katanya, aku kebetulan memang oke bikin akun Twitter nih ya katanya, karena community-nya di situ. Apa maksudnya community-nya di situ gitu kan? Itu bener-bener blank, nggak ngerti. Oke lah bikin Twitter baru gitu kan. Oke bikin Twitter baru gitu. Alasannya sih karena Twitter lamanya lupa password. Tapi ternyata Lebih ke cukup situ langkah yang alasan. baik. Oke, terus bikin Twitter baru. Terus harus apa? Nah, katanya Rimbawan Gerilya nih, Tri ya. Udah deh, buka profile gue, follow-followin yang gue follow. Oke. Tuntang, tuntang, tuntang. Oke, terus ya, terus lihat apa yang mereka lakukan. Oke, dan shilling. Shilling tuh apa gitu kan. Itu beneran dikasih tahu ya, gini, gitu, gini, gitu. Oh oke, boleh shilling ke siapa? Ya yang buka post shillingan itu, yang drop your NFT here. Oke, dan karena aku semangat gitu ya, kayak ih seru gitu. Itu tanpa batas kali aku bisa melototin. Pada saat itu ya, aku melototin Twitter tuh setiap kosong. Bahkan lagi nyuapin anak tuh kayak tuk 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 gitu. Itu Rame. belum tahu ya, ada yang akunnya fake lah, apalah gitu. Hello Mikal, ya ampun. Oke, terus nggak tahu ada yang akunnya fake lah, ada yang apa. Pokoknya aku post aja di semuanya, Oke. gitu loh. Ini karena ini my work apa segala macam gitu. eh Ya dari situ setiap harinya ada penjualan tuh, alhamdulillah puji Tuhan I see. gitu. Terus mulai di retweet ya, aku kan nggak bisa bedain mana yang beneran mana yang enggak gitu ya. Terus Yep. di retweet lah waktu itu sama Mentalis ya, Mentalis 420. Nah, Rimbawan Gerilya bilang, wah Mel kalau udah di retweet sama yang akun-akun gede ini LFG gitu, dia bilang. Oh oke, gitu-gitu ya, siapa gitu, aku nggak tahu siapa dia ya, pokoknya dia beneran gini gitu. Oh oke gitu ya, udah jadi aku follow, aku tandain tuh yang real, jadi sering lah ngikutin shilling post dia gitu, lebih ke yang real account itu gitu. Dan ya setiap hari, setiap minting ada penjualan walaupun nggak langsung habis gitu. Tapi itu happy banget sih, happy banget. Kira-kira emang building community jadi satu bagian yang penting untuk orang-orang tahu bahwa kita sedang nemin sesuatu atau kita lagi buat karya gitu dan Benar banget. pastinya karena baru jadi mesti harus banyak usahanya gitu ya Mbak nggak apa tuh Iya, sebar sana sini bikin foto kita sana sini NFT kita sana sini gitu asetnya kita tunjukin dan cari orang yang memang suka sama karya kita juga kali ya Mbak jadi kemudian benar. Iya. tertarik untuk beli karyanya kita gitu. Nah, menarik nih. Karena aku lihat Mbak Melda tuh kenal pertama kalinya dari OpenSea ini Mbak, gitu kan. When Oke. did you start untuk kemudian masuk ke OpenSea yang kalau kita bilang kan biasanya artis Indonesia tuh mulainya di Ketnam gitu kan karena coba Uh-uh. bangun nama dulu gitu kan dan kemudian masuk ke OpenSea karena harga Ethereum lebih mahal, relatif lebih mahal, lebih banyak Mm-mm. orang ngebarnya, jadi mungkin lebih enak lah gitu kan dari sisi financials dan juga lagi dari sisi exposure lah lebih besar gitu. When did you start untuk masuk OpenSea dan kenapa waktu itu memilih untuk masuk OpenSea? Mungkin boleh cerita itu juga nih Mbak. Oke. When did I start? Jadi gini, emang waktu dari awal pun dikenalin dengan NFT itu aku sudah mendengar duluan justru nama OpenSea. I see. Cuman ya semua orang bilang itu minting gasnya di awal itu tinggi. Berapa ya gitu? Kalau nggak salah waktu itu sekitar waktu itu 2,5 juta. Kalau dirupiahin ya. Betul. Kalau nggak salah. Oke, terus ya tapi nggak apa-apa, nggak kalau misal pelan-pelan aja kumpulin dari Tezos, terus nanti kalau udah terkumpul
baru tuh masuk ke OpenSea beli ETH gitu kan. Oh oke oke gitu. Tapi itu cukup memakan waktu karena begitu aku dapat dari Tezos, ya masa Ya. sih nggak mau kita belanjain, ya kan? Kita nikmati dulu kan gitu, berkah ini gitu. Akhirnya aku tahan dulu, sambil mikir, oke aku apa yang mau aku masukin di OpenSea kalau aku udah siap gitu ya. Nah itu juga gitu, oke, I'm ready, oke aku simpen yang ini gitu kan, aku buka gitu kan, akun di OpenSea, dan aku buka. Itu sih kurang lebih jedanya hanya Oktober, Agustus, September, sebulan. I see. Sebulan dari aku mulai Tezos. Kalau nggak salah segitu. Dan ya alasannya, aku kan juga ngobrol ya sama suami. Jadi gini, aku create, dia pelajarin kripto akhirnya. Gitu, dia mempelajari. Oh ya ya, oh ya, oke ETH iya. Karena dia tuh di sini posisinya bla 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 gitulah ya. Kalau analisa bapak-bapak kan. Oke, berarti worth it ya gitu. Kita coba di mata uang yang memang kuat gitu. Ya ya boleh gitu kan. Oke gitu kita coba. Dan mulailah minting. Kalau nggak salah waktu itu tanpa koleksi dan apapun aku nggak ngerti caranya gitu kan. Nekat aja masukin dulu Tanpa kan ya, halaman belum tahu menata. halaman pribadi. Mm-mm. I see. Betul. Gitu. Nah, itu di akhir September ya, awal Oktober, akhir September lah kurang lebih. Begitu aku memulai akhirnya masuk di OpenSea-nya. Oke, Gitu. menarik. Ya, kita masuk ke bagian yang mulai panas, mulai bagian cerita yang nama Mbak Melda jadi kedengeran di mana-mana. Jadi salesnya jadi super ini panen ngayur. Waktu Mbak Melda yang juga jadi bagian dari foto poster kita ya, ketika Mbak Melda Mm, retweet sama Gary V, salah mm. satu sales dunia yang influencer juga di NFT gitu, kayak how that happen Mbak? Emang sengaja emang ngincer untuk di retweet sama Gary V, atau nggak tahu juga Gary V itu siapa, kenapa tiba-tiba bisa Itu dia. sehingga enak ya. Jadi kayak gimana? Boleh cerita Mbak Melda, karena ini cerita menarik kan. Oke. Apa untuk seorang kreator yang kemudian di retweet sama Gary V dan dampak selanjutnya? Boleh cerita Mbak? Oke. Pertama aku mau ralat dulu nih Mas Rahmat. Jadi jangan salah sangka bahwa itu benar-benar at that moment only. Jadi efek Oke. kesininya itu tidak ada hubungannya dengan Gary V, dan itu begini-begini tuh struggle-nya. Jadi pada saat itu hitunglah followersku kira-kira masih 400 ya waktu itu. Oke. Ya itu lagi masih aktif-aktif sosial gitu kan. Dan The Titanborn punya nge-retweet tweetnya Gary V. Isi tweetnya Gary V adalah today akan banyak mata gitu yang akan melihat tweet ini. So NFT artist drop ya bla bla bla. She'll post berarti kan. Betul. Dan di retweet sama Titan dengan bilang, lo tahu harus apa kan gitu. Si Titan cuman bilang gitu. Oke, buka Titan. Oh ini Gary V. Oh centang biru, wow gitu kan. Aku cuman gitu doang. Dan Oke. shield, dan itu isi shieldnya nggak pakai basa-basi gitu ya. Jangan ditiru ya. Bener-bener cuman kasih hati link gitu ya. Karena itu template yang aku dulu shield itu ya, itulah yang aku pakai gitu di postnya Gary V. Itu terjadi di jam 4:30 sore di saat aku pulang dari activity. Bayangin dong tuh, aku bener-bener parkir ya, turun, nyempetin dulu, taktuk itu gila sih pada saat itu gitu, gila. Udah. Iya, ya, namanya excited kali ya. Terus ya udah gitu, pulang dari luar kan, mandi, makan malam, bla bla bla, sampai jam 8 malam tuh rada slow, itu HP dicas tuh. Pas buka Twitter, nggak pernah notifikasiku tuh yang 20 plus gitu loh, apa sih? Ya pokoknya lebih dari gitu kan. Apaan nih gitu kan. Isinya congrats, itu kan yang di atas, pasti yang belakangan kan. Apaan congrats gitu kan. Dan aku lihat ternyata dia meretweet gitu kan. Ya itulah isinya yang tadi di poster itu kan. Finally I found my artist bla bla bla. Itu imbasnya sampai ke Instastory segala temenku.
Melda epic banget loh katanya. Terus aku gini, siapa dia? Aku gak Google. Maaf, aku nggak kenal waktu itu. Aku googling. Oh iya, oke, dia motivator, influencer, oke, gitu kan. Ada yang gini, ada yang temenku yang di media dan yang kerja di bisnis gitu. Mel, dari 2010, gue pernah disuruh senior gue follow dia, belajar dari dia banyak gitu. Dan dia Oke. nge-retweet lo Mel gitu. Oh oke, gue harus seneng banget berarti ya gitu kan. Dan ya pada saat itu masih kaku berkomunikasinya dan cuman say thank you Gary ya apa gini. Yep. Dan pada saat itu email OpenSea berderet ya kan. Eh, Semua terjual pada jam yang 2 dan 3 jam yang sama, nggak cuma terjual primary, itu bahkan flip 2, 3, 4 kali gitu, berkali-kali dari satu karya. Waktu itu baru ada sekitar 4 gambar kalau nggak salah, Oke. tapi gitu udah ke flipnya berkali-kali lipat gitu. Dan tapi aku mau nambahin dikit Mas Rahmat, Oh, itu sekitar seminggu, 2 minggu, dan hype-nya hilang, dan kita berjuangnya 2 kali lipat karena floor kita udah ngaco. I Dan what see. should I do with this? Karena begitu nambah followers yang lain, mereka belum tentu tahu ceritanya. Why Right. Melda gitu? Why? Nah, jadi aku nggak bisa pula kan bilang terus ya karena dibeli Gary V kemarin. Hello Mel, lo numpang Oh, nama orang gitu kan, apa yang datang dari lo. Nah itulah yang berikutnya sangat terkeok-keok untuk kembali bangkit tapi sebagai aku gitu, dan itu cukup PR sih, cukup PR. ini ceritanya menarik banget Mbak, karena kan adanya director sama Gary V sempat jadi hype-nya gitu kan, tapi kan untuk kemudian namanya hype sekali lewat kan kadang-kadang ya lebih susah nih untuk kemudian kembali pada titik yang sebenarnya enak, karena ada ekspektasi orang juga gitu dan lain-lain, belum lagi yang kemarin beli di harga hype-nya pasti pasti Hmm. lumayan kasih taunya gitu kan, harus kayak gini, harus kayak gitu kan. Mungkin boleh cerita nih Mbak, terkait ini menarik adalah karena sekarang kan banyak banget orang yang mau jadi NFT creators, apalagi dengan cerita Oke. juga kemarin gitu kan, kayak oh kayaknya main NFT auto cuan gitu. Sekarang aku mau dengar dari Mbak Hmm. Melda nih, gimana sih Mbak dengerin kata NFT auto cuan gitu kan, karena aku tahu dari Mbak Melda sendiri banyak nih kan Oke. ada yang dilakukan. Mungkin boleh cerita tuh Mbak, Oke. ada kata-kata itu NFT auto cuan yang dikatain calon kreator yang Oke. bakalan masuk ke NFT karena mikirnya auto cuan. Ya. Sebelumnya nih aku mau sapa Ishika. I do not understand anything but smiling here. Hi Ishika. Hai, hai, hai. Oke, oke, lanjut ya. Mengenai auto cuan, memang gini, beberapa pengalamanku kan, kita kalau misalnya happy akan sesuatu kan kita pingin sharing ya, Yep. gitu. Sangat egois sekali kalau kita menyimpan kesempatan itu buat kita sendiri, kita nggak kasih tahu ke orang-orang. Nah, pengalamanku tapi adalah begitu kita kasih tahu ke orang, mereka Yep. ignore ya, kayak oke, bahkan ada yang ini mau nawarin MLM ya, gitu kan. No 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 gitu. Ini emang aku beneran bisa. Tapi memang kata auto cuan, aku nggak ngomong auto cuan, tapi numbers. Sebutkan numbers. Aku dapat sekian dalam sekian hari, gitu kan. Oke. Baru mereka yang gimana caranya? Nah, gitu. Jadi numbers, memang numbers itu akan menarik orang untuk percaya gitu. Tapi cuan yang dimaksud orang ini adalah berapa gitu, gini. Aku percaya orang Indonesia menganggap ini auto cuan karena berapapun terjualnya di awal, secara kurs kalau dirupiahin itu biasanya lebih besar daripada kita ngais-ngais jualan gitu. Belum ada apresiasinya kurang, ya kan, apresiasinya kurang. Terus ya kan gitu doang. Segini ya budgetnya gitu kalau di kita. Jadi karena pengalaman kita itu, dan dengar kata auto cuan ngiler banget, belum tentu terjadi di negara lain menurutku gitu. Oke. Itu perlu, jadi perlunya emang untuk menarik, dan jangan tinggalkan gitu. Tetap harus lihat bahwa oke, gue mendapatkan auto cuan, dapat duit di awal secara cepat yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Tapi nextnya apa
gitu. Jadi harus terus gitu sih. Jadi tapi kan banyak orang yang menyalahartikan auto cuan itu gampang aja lah gue begini set dapat duit, gampang aja lah gue begini set dapat duit gitu. Sebenarnya Ya, bukan di situ sih auto cuannya gitu loh. Tetap dengan usaha gitu usahanya. sih. Jadi apa? Iya, aku tadi mau tanya soal usahanya gitu kan, karena banyak banget nih Mbak, aku banyak banget juga ya dapat pertanyaan gitu kan soal tentang, wah aku udah berhari-hari ini taruh di sini, kok nggak laku gitu, tapi juga nggak ngapa-ngapain gitu, karena kan Nah, karena kan upload gambar, ya udah gitu diupload aja gitu, karena harapannya tuh heeh. langsung terjual gitu, gantian dari usaha yang dilakukan gitu. Mungkin kita boleh cerita nih bahwa sebenarnya boleh cerita Pamelda itu waktu itu emang sebetulnya atau sebetulnya susah usaha yang dilakukan kayak gimana gitu, dan mungkin kalau teman-teman yang sekarang belum sampai jual, any tips and trick kali Mbak, kali ya arahnya. Oke. Aku kasih contoh sedikit kali ya. Auto cuan itu gini, kita kan kita berjualan ya, kita berdagang. Yap, Berarti kita harus tahu apa yang kita jual, nice, kita jual ke siapa, dan siapa kita gitu ya. Siapa nice. kita mau jualan apa, kita jual ke siapa. Contohnya gini, jual es teh manis tuh bisa auto cuan loh. Serius. Oke, Jualannya di pinggir jalan, trek orang lari ya lagi panas gitu, terus lihat es teh manis gitu ya 5.000 gitu dengan modal 500, auto cuan kan gitu. Tapi betul. apa? Tepat timingnya tepat pada saat orang haus, di tempat orang yang habis berolahraga gitu, banyak yang kehausan, dehidrasi, ngeliat es gitu kan, itu jadi kebeli gitu ya. Kalau jualannya di mana yang nggak kelihatan, yang orangnya lagi kedinginan gitu ya nggak pingin lah es teh manis gitu kan gitu. Jadi di mana mau jual apa gitu. Nah, dan yang terutama sih kita itu karya kita itu kita pede nggak menjualnya. Kalau menurutku apa yang kita kasih, apa yang kita deliver itu memang harus yang kita banget, represent kita banget. Dengan demikian kita mempresentasikannya enak gitu. Kita tahu gitu, oh ini aku jual teh manis karena aku suka gulanya tuh gula ini, aromanya melati loh gitu. Ada yang aromanya jeruk, kalau yang nggak suka teh nggak bisa begitu. Oh ya, aromanya ada yang melati pak, ada yang rasa jeruk pak gitu, bapak mau nggak aus, kan jadi nggak apa ya, kita yang presentasi nggak enjoy, yang beli juga yang nggak deh gitu. Itu juga diterapkan sih di dunia NFT ini gitu. Jadi apa yang kita banget, makanya sebaiknya menurutku branding kitanya juga harus kuat gitu loh. Nggak usah, bukan branding dalam artian gue punya logo, gue udah ini gitu, nggak harus. Cuman ini lo banget gitu. Gue melihat lu di sini. Pada akhirnya setiap keluar tuh karya kita, ini Melda banget gitu. Ini Ajay banget ya kan. Ini siapa lagi contohnya? Ini Igor Gozali banget gitu misalnya. Ini Gozali, kalau Gozali udah jelas itu mukanya. Gitu loh. Justru mungkin kalau aku ngeluarin muka, ini nggak Melda banget sih malahan. Gitu kan. Belum tentu loh aku habis itu kejual gitu ya, enggak gitu loh ya. Seperti itu ya. Kurang lebih Poinnya ya. aku coba tangkap nih dari Mbak Uh Melda -uh. adalah dokter gitu kan. Emang kenapa jualan ini gitu, kemudian cari orang-orang yang emang suka karyanya gitu kan. Orang-orang yang emang suka karyanya Bener. dan build mereka, komunitasnya dari mereka gitu. Dengerin dan juga dengerin, tapi bukan berarti harus mengubah, tapi dengerin dan coba Hmm. bangun bareng-bareng sama mereka gitu, building community dari sana gitu. Jadi sebenarnya nggak auto cuan, bukan cuan yang tanpa usaha, tapi usahanya besar juga gitu, untuk ngasih tahu orang, mikirin apa yang mau kita jual dan lain-lain gitu. Tapi satu hal tadi, poin yang menurut aku juga penting banget nih dari Mbak Melda bilang adalah tentang being authentic, being real itu dari kitanya apa gitu kan. Misal kayak kisah Gozali kemarin yang jualan foto selfie, dia otentik gitu kan, itu dia banget gitu kan. Ceritanya bangun lore-nya lah kalau kita sebut ya dari dunia NFT gitu kan. Dan nggak bisa tuh yang tiba-tiba misalnya kayak oh mau jualan foto selfie juga gitu, atau kemudian kemarin kayak jualan gorengan, jualan foto baju, jualan foto gitu kan. Dan
ya menurutnya bisa jadi sesuatu yang gimana juga gitu ya. Nah, ini aku pengen tanya pendapat Mbak Melda nih, karena kita udah kadung ngomongin hal yang kemarin ngetren gitu kan. Gimana pendapat Mbak Oke. Melda tentang Ya. OpenSea yang jadi rame sama orang-orang Indonesia, yang orang-orang yang jualan karya foto KTP lah, foto baju lah, foto tempe lah, foto tahu lah, semuanya difoto gitu. Sebagai seorang artis yang jualannya tuh dipikirin banget. Oke, mengenai itu, aku tidak merasa ofensif gitu ya. Ah, gue bikin udah karya lama apa segala macam, sementara lo cuman foto foto diri lo doang gitu ya. Tidak, nggak ada ya kata doang. Karena semua itu dibangun dari kesempatan, ya kan? Dia pun nggak bikinnya cepat gitu, kreativitas gitu. Eh, tapi masalah tepat, momen yang tepat dan ketemu orang yang tepat itulah tantangan berikutnya gitu. Gitu. Jadi pernah dengar ini kan apa sih istilah kalau lo jadi bos, hire orang yang males. Dia suka kreatif tuh biasanya nemuin hal-hal yang jadi gampang. Itu kreatif. Yang rajin nggak boleh kesel gitu. Dia nyiptain remote biar nggak jalan ke TV gitu kan misalnya. Kita nggak tahu gitu kan. Nah, bos kayaknya kita butuh ini bos gini kan soalnya gue malah gitu loh. Kadang-kadang emang ada yang kayak gitu loh. Ada yang kreatifnya nongolnya gitu karena gimana ya caranya biar gue nggak ke situ gitu kan. Itu dari pemikiran malas jadi kreatif. Tapi ketemu abis itu, oke, community-nya ketemu, orang yang sepemikiran ketemu, pasarnya ketemu, ternyata semua orang membutuhkan itu, gitu ya. Terus begitu nongol, hype-nya ketemu dan semuanya ketemu, gitu. Nah itu adalah faktor pendukung lainnya, gitu. Pasti akan ada followers, gitu. Pionir biasa memang megang ya. Pionir pun nantinya pasti punya tantangan pada saat ada yang nongol lebih bagus atau lebih kreatif. Dia akan PR-nya berat untuk mempertahankan keotentikannya dia itu pasti gitu. Dan untuk yang lain-lain itu muncul wajar, mencoba. Mencoba, kita nggak tahu kalau ternyata dia foto tahu, sekarang belum hype, tiba-tiba dari dunia kuliner, sebulan ke depan, hype tahu sedunia. Ternyata dari sisi lain yang nge-hypein gitu. Itu kan benar-benar faktor lain gitu. Tapi intinya jangan yang merugikan orang lain itu sih. Ya jujur kayak KTP ya. Itu mungkin maksudnya kreatif tapi nggak sampai pemikiran kalau itu mengenai safety gitu. Jadi jangan yang merugikan orang lain, jangan yang merugikan diri sendiri. Terlalu pada akhirnya bukan muka mengumbar semuanya gitu ya. Merugikan keluarganya, temannya. Jangan sampai kayak gitu sih. Tapi kalau untuk mau mencoba itu sih hak orang sih, Mas Rahmat. Hak orang terserah dia mau coba collection apa menurutku. I see. Jadi yang ada sama kita berada di satu halaman soal itu Mbak, kayak orang memang bisa untuk apapun dan emang free, tapi memang juga ada batasan-batasan yang pada akhirnya kayak Iya. merugikan siapa gitu ya. Jadi lebih kepada di situ gitu. Tapi kalau selama juga si normal kayak foto lemari, foto apa gitu, selama memang mungkin dia bisa untuk mempromosikannya, ya kenapa tidak gitu kan. Ya kan emang dunia web3 emang terbuka untuk semuanya gitu. Mungkin aku ini Mbak sedikit cerita juga tentang Sir Morpheus gitu. Jadi boleh dong. Mbak Melda NFT kreator di sini kan, dan pastinya kayak Mbak Melda bilang tadi di awal sempat kesulitan banget sampai nonton beberapa video YouTube untuk masuk ke NFT gitu kan ya, dan banyak pembelajaran yang mungkin jadi lama gitu. Sama Mbak, kita juga di Sir Morpheus ngerasanya dulu susah, bahkan aku dari sisi kolektor untuk koleksi itu susah banget gitu, karena kalau di OpenSea harus ke MetaMask atau harus ke Bukai Wallet kalau kita ngomongin di ini ya, di apa tuh, di Tezos gitu. Sehingga susah tuh untuk proses masuknya, barrier of entry-nya susah gitu. Sehingga kita di Sir Morpheus coba untuk buat orang-orang tuh bisa beli NFT itu langsung pakai rupiah gitu Mbak. Jadi pakai rupiah. Jadi kita udah connect nih Mbak, currently we are connect to OpenSea. Jadi karya-karya yang ada di OpenSea bisa dibeli langsung nanti Mbak di aplikasinya kita, bisa di search dan bisa dibeli langsung pakai rupiah. Jadi nggak usah moving from one application to another applications gitu, susah gitu. Jadi langsung bisa dibeli di kita gitu. Kita lagi coba juga Mbak untuk masukin ke chain-chain lain gitu. Dan
Nanti kalau seandainya Mbak Melda berkenan, bisa nanti kita jadiin profile yang verified juga Mbak di kita di Asik, server ya. cik. Jadi sekarang Hmm. gampang nih untuk beli NFT-nya dari Mbak Melda langsung pakai rupiah. Gitu sih Mbak. Dan kita lagi ada ini Mbak, kita lagi punya suatu koleksi namanya Zonkers. Zonkers bisa Hmm. dicek nanti di Instagramnya kita. Itu kita kasih free Mbak. Itu collections yang kita buat. Jadi ada 10.000 Zonkers. Ini projectnya kita. Dan itu jumlahnya one per one, ERC 721. Dan itu kita kasih secara free kepada 10.000 user pertamanya kita nih Mbak Melda. Gitu. Jadi Wow, cukup 10.000, ya, 10.000. daftar. Oke. Ya, jadi kita punya 10.000 collections, jadi langsung daftar aja. Dan kemudian siapapun yang daftar nanti akan kita airdrop ke akunnya. Jadi aplikasi kita tuh udah ada walletnya, jadi langsung nanti kita airdrop kepada akunnya. Dan nanti itu langsung bisa dicek di OpenSea. Dan kita kebetulan pakai chainnya Polygon nih Mbak, untuk yang Zonkers. Oke. Gitu. Nggak cuma itu, Oke. kan biasanya ada, kalau koleksi itu ada yang one per one ya Mbak. Ada yang per one gitu. Yang spesialnya lah gitu, special editions. Nanti dari special editions ini ada 10, 10-nya dapat hadiah di real life. Kita kasih giveaway. Dan salah satunya giveaway motor Vespa, Mbak. Wow, teriak. Suamiku Kita lagi suka pegang Vespa project sekali. Dia nggak denger ya. Kita dapat Vespa lagi gitu. Jadi kita program yang lagi lagi kita jalanin nih bareng Morpheus. Kita pengen buat NFT lebih diterima sama banyak orang, lebih mudah gitu diterima, dan orang-orang bisa beli NFT lebih mudah selama kita juga kasih kebermanfaatan lah. Salah satunya kita kasih giveaway ini kepada yang NFT-nya dapat yang one per one. Itu yang lagi kita lakukan sih Mbak Melda. Mbak Melda boleh kalau asik. NFT Zonkers, boleh dari download app-nya atau install. Pasti. Jadi menimpali ini ya. Kalau yang belum tahu Mas Rahmat Cahaya Asia ini ya, sampai ada julukan Mas Rahmat ini Cahaya Asia itu karena jadi dia kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu di space atau di mana gitu ya, dia diam. Terus kalau kita melemparkan pertanyaan, jawabannya tuh selalu pak. Terus kita yang ya juga ya, bener. Iya ya, itu makanya beliau mendapatkan julukan Mas Rahmat Cahaya. Ya, aku banyak belajar juga dari Mas Rahmat mengenai yaitu tadi ya, strategi, utility gitu ya. Maksudnya itu kan hal yang baru gitu. Kita seorang seniman yang emang taunya NFT itu art doang, itu nggak cukup sampai situ. Perlu dipelajari teknologinya dan lain-lain. Dan aku tahu banyak dari Mas Rahmat. Jujur, aku tahu banyak dari Mas Rahmat. Aku yang nggak banget nih bisa ngobrol. Aku pengagum karyanya Mbak Melda juga gitu. Terima kasih Mas Rahmat. Aku pengagum kejeniusanmu. Senang banget. Jadi ya tadi kalau bilang kan. Jadi aku yakin nih Mbak, dari followers Mbak Melda di Buki Illustrations, selain dari yang emang beli NFT-nya, juga banyak nih Mbak yang sebenarnya pengen beli karyanya Mbak Melda ya, tapi kayaknya susah deh kalau harus install wallet gitu kan, apalagi kalau kita ngomongin yang panjang banget gitu. Jadi harapannya emang dari harapannya kita juga pengen banyak ngobrol sama kreator-kreator, harapannya dari Sir Morpheus juga bisa kasih solusi itu Mbak, untuk kolektor yang mau kolek karya dari kreatornya itu bisa dengan rupiah langsung. Jadi itu untuk harapannya memang mempermudah, dan media komunikasinya juga makin enak nanti kan. Jadi aku nggak tahu, mungkin Mbak Melda udah pernah dapat pertanyaan belum tentang, Mel aku mau beli NFT-mu dong tapi aku nggak tahu caranya gitu. Aku nggak tahu Mbak Melda dapat pertanyaan atau belum. Boleh cerita mungkin. Aku sering banget dapat pertanyaan itu sebagai kolektor bahkan. Gimana cara coba kita jawab. Boleh cerita Mbak pengalaman. Oke. Jujur kalau misalnya kolektor itu kan kayaknya pertemanan di dunia non NFT-nya lebih banyak nih. Karena ibaratnya kolektor itu melihat dari sisi luar juga gitu kan. Tidak harus creator, tapi kalau creator biasanya dia lebih di dalam gitu. Lebih apa ya? Gue lebih di dalam community-nya gitu. Jadi otomatis yang melihat karya NFT-nya itu memang sudah terjun ke dalam NFT sih so far gitu. Oke. Sekarang pertanyaan kita, teman-teman di real life yang bilang gue mau beli karya lo itu gimana caranya sih? Otomatis dia
nggak ngincer ke NFT sih. Kalau teman-teman kita di real life biasanya ya mau dong digambarin sampai sebatas itu gitu ya. Karena NFT itu soal lain gitu. Begitu mereka mau NFT itu ada faktor nggak bisa cuman dipertimbangkan karya kan. Jadi begitu mereka sudah mau karyanya dan mereka mau bermain NFT-nya, otomatis biasanya mereka akan mencari tahu sendiri mengenai apa itu NFT sih gitu. Kalau penglihatanku begitu ya. I see. Menarik, Mbak Melda. Thank you. Dan kita dari Server Views pastinya juga akan bangga banget nih bisa kalau nanti Mbak Melda jadi kolaborator artis gitu. Nanti soalnya kita juga akan ngarahnya kepada ini, Mbak. Kepada kita bisa min langsung, Mbak. Jadi kita jadi minter juga. Mantap. Jadi teman-teman bisa min, nanti langsung pakai rupiah juga bayarnya gitu kan. Kalau kita ngemin di Matic gitu kan, biayanya kalau di Matic 3.000 untuk di Matic yang masih teman-teman udah bisa punya di Matic, dan kemudian kita coba buka lah channelnya gitu untuk teman-teman juga langsung bisa jual karya NFT-nya di server. Jadi itu lagi kita kembangin juga nih Mbak dari segi kreatornya supaya teman-teman dan itu bukan cuma kita dijual tapi kayak tadi aku udah langsung tadi jadi orang juga bisa cek dan beli nanti karya-karyanya kita. Karena kita arah sana gitu. Jadi kita ngeliat getaway gitu. Getaway di mana sebenarnya orang tidak berbagai tempat yang mau nanti. Ini aku yang putus-putus apa semuanya? Aku agak putus-putus kayaknya suaranya Mas Rahmat. Di aku apa? Coba, nggak apa-apa. Tapi aku masih dapet sih. Ya, oke. Aman ya Mbak? Oke, ya. Connect ini nih Mbak, connect ke OpenSea, nanti di Solana, connect ke Solana, tapi semuanya dari satu gateway, satu pintu. Jadi nggak usah ngapalin yang lain-lain through kita. Itu sih Mbak, salah satu visi dari Morpheus yang pengen kita coba lakukan. Ya, jadi intinya Sir Morpheus itu bikin jembatan yang lebih mudah lagi merich kan. Jadi ini, jadi tadinya orang harus lompat bingung-bingung gandengan, oke Sir Morpheus bikin lagi jembatan extensionnya lagi supaya orang lebih mudah lagi on board gitu kan, ibaratnya seperti itu kan. Itu canggih sih Mas Rahmat. Sangat membantu, maksudnya gini, membuat sesuatu yang sangat membantu gitu ya, karena aku percaya bahwa terutama kita orang Indonesia gitu ya, harus lo kejar, jangan melihat teknologi dari sisi buruknya saja gitu loh. This is a new world, ayo kita ikutan gitu loh. Tapi hadapi dengan smart gitu ya. Taulah kita kan biasanya kalau ngelihat yang gimana dikit, itu gitu banyak ininya, banyak parnonya ya gitu kita gitu ya belajarlah, willing to learn itu sih gitu. Dan ya makasih buat Sir Morpheus yang udah mencoba mengulurkan jembatan lagi untuk membantu itu semua gitu. Aku rasa sih itu perlu banget. Thank you Mbak Melda. Sorry Kak Jojo, nih ada mau jawab nih Kak Jojo. Kak Jojo tadi nanya, sorry Kak Jojo Kak Melda mulai dari mana? Iya tadi aku Hiketnang Kak Jojo. Hiketnang aku tadi, oke, udah terjawab. Mungkin ini kita coba ke depan kali ya. Akan ada apa gebrakan dari Mbak Melda nanti ke depannya di NFT gitu? Apakah akan ada kolaborasi atau bakal buat sebuah koleksi atau apa? Mungkin boleh dikasih sneak peek nih untuk teman-teman yang sekarang sneak peek ya. Iya, apa yang lagi disiapkan sama Melda yang lagi digodok? Nah ini pun nanti aku mau ngajak Mas Rahmat ngobrol nih buat hal ini nih. Aku masih mempersiapkan. Kalau kolaborasi aku jujur baru mencoba ya antar ini ya aku dan siapa itu berjalan seperti itu aja. Tidak ada proyek besar di kolaborasi gitu. Itu tujuannya untuk memperluas awareness kan gitu, membagi saling membagi teman, membagi link dan lain-lain. Kemarin aku lakukan sama Slimes ya, itu pengalaman cukup luar biasa karena kita beda 12 jam kan sama New York. Wah. Tapi kita sama-sama begadang. Aduh, gitu. Nggak ketemu. Jadi kita harus jam berapa kita start auction apa segala macam. Tapi pengalaman-pengalaman ini yang harus kita lihat gitu loh. Kita punya teman baru. Kita punya pengalaman baru kerjasama. Udah kayak orangnya di sebelah gitu, padahal orangnya jauh di sana gitu. Inilah hebatnya gitu ya, kita bisa melakukan itu di sini gitu. Itu satu. Nah kalau kedepannya yes,
aku ada project atau koleksi baru, aku udah bikin itu kalau dilihat aku punya koleksi judulnya She Series tuh ya di OpenSeaku itu ada 22 cewek-cewek. Nanti mereka yang akan berperan di koleksi baruku ini. Perannya sebagai apa? Tunggu tanggal. Perannya sebagai apa itu tunggu tanggal mainnya. Yang jelas project ini mungkin sudah dilakukan oleh orang lain, tapi caranya belum pernah aku lihat. Semoga nggak ada yang nikung ya. Jadi apanya sudah pernah, how to-nya belum. Gitu. Gitu deh pokoknya Mas Rahmat. Nanti kita ngobrol kalau soal ini. Mantap Mbak Melda. Ya, kita ngobrol lagi soal ini dan malam ini Mbak Melda juga bakal ada space, Oh iya ya ampun. Itu seru. Mbak Melda yang berkunjung ke sini, nanti aku yang akan berkunjung ke Asik. tempatnya, ke lapaknya Mbak Melda malam ini. Thank you so much Mbak Melda. Jadi kalau aku bisa rangkum teman-teman, Thank you. siap-siap dengan gebrakan yang akan Mbak Melda lakukan dari NFT-nya gitu. Untuk teman-teman dari followers Morpheus yang mau tahu link tree Mbak Melda, OpenSea-nya apa, atau hikatnangnya apa, bisa follow Buki Illustration atau Melda VNH. Nanti itu ada link tree-nya kan ya Mbak? Ngarahin Benar. Iya tuh, menjawab Kak Jojo juga ada di link tree-nya Kak Jojo. Oke, ada di link tree-nya. Boleh, nanti silakan follow Kak Melda dan itu. Mungkin terakhir sebelum aku tutup, teman-teman yang dari followersnya Kak Melda dan followers Morpheus juga, jadi silahkan untuk buat akun di Morpheus, akan dapat NFT gratis. Untuk yang belum pernah punya NFT, kita airdrop NFT Zonkers Collections, bisa dicek di Instagram kita. Dan nanti juga kita akan ada giveaway motor Vespa. Jadi justru ajakin itu buat akunnya, ajakin tetangganya, ajakin teman-temannya untuk buat akun, untuk siapa tahu dapat giveaway Vespa-nya karena dapat one per one-nya. Ya kalau nggak dapat Vespa-nya, dapat atau bisa dapat lightstick BTS yang hadiah-hadiah. Dapat community. Ah, serius? Ada Mbak, juga ada siapin. Asik banget. Lightstick BTS serius. Oke. Oh, oke. Aduh ketahuan deh ARMY. Aduh. Jadi bisa banget nih ajakin siapapun untuk download aplikasi Morpheus. Jadi 10.000 user pertama pasti dapat NFT, dan kalau lebih beruntung lagi akan dapat hadiah-hadiah yang unik yang udah kita siapin. Dan NFT-nya sendiri kita punya roadmap. Mbak Melda tahu kalau kita buat roadmap gimana. Ini aku udah siapin roadmap panjangnya tentang tim yang nanti akan menarik banget kalau Morpheus makin panjang kan. Percaya Mas Rahmat, percaya. Nggak dapat Zonkers dari 10.000 collections ini, karena nanti akan banyak yang kita kawinin sama konsep Zonkers ini Mbak. Nah kan. Oke. Seru nih, bakal seru. Jangan lupa selain dapat NFT dan dapat macam-macam gimmick itu, mendapatkan community itu. Sorry aku mengangkat itu, mendapatkan community di Morpheus juga gitu loh, maksudnya karena it matters sih. The community matters. Bener banget, kita juga suka itu yang lagi kita building di community. Kita juga lagi buat channelnya, karena kan emang kalau ngomongin Discord gitu ya, dan Twitter juga kita kembangkan. So thank you so much Mbak Melda udah datang hari ini, udah ngobrol bareng aku di series pertama, ngobrol bareng kreator. Pembukaan sama-sama hari ini bisa ngobrol sama Mbak Melda. Thank you so much Mbak Melda. Dadah, kita ketemu sama-sama. Terima kasih. Thank you Mbak Melda. Dah, thank you semua yang dengerin. Bye. Bye.